Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga yang lebih penting lagi nikmat iman. Mudah-mudahan keimanan kita ini akan kita bawa sampai akhir hayat. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang bisa membuat kita bahagia dalam rangka hidup di dunia ini menuju hidup di akhirat kelak. Karena kalau diibaratkan di dunia ini hanya sementara, sedangkan di akhirat itu sifatnya abadi. Walau sementara, tapi keabadian di akhirat nanti akan dipengaruhi oleh kehidupan kita di dunia ini. Jadi dunia ini tempat kita menanam kebaikan. Insya Allah kalau kita banyak menanam kebaikan, di akhirat kita akan petik ya, hasil daripada tanaman kita yang berupa kebaikan tersebut. Dan tentunya semua itu ada yang kita ikuti, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan Al-Hadis. Kalaupun kalau kita menyimpang dari kedua hal tersebut, bisa jadi kesengsaraan, ya, ketidaknyamanan, dan juga kegagalan yang akan kita peroleh. Baik itu gagal di dunia ini, terlebih gagal di akhirat kelak. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas dari usaha dan juga doa, maka ada baiknya kita ikuti, yaitu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Insyaallah dengan modal kesabaran dan mengerjakan sholat, apapun yang kita permasalahkan, insya Allah nanti ada titik temu ataupun jalan keluarnya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya perlu diketahui bahwasanya doa itu merupakan saripati ibadah. Ya, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Dan juga tentunya segala sesuatu itu atas izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaitannya dengan doa, itu ada saat-saat yang baik, yang tepat kalau kita mau berdoa. Di antaranya antara adzan dan iqamah. Jenjang setelah adzan sambil menunggu iqamah itu merupakan saat-saat baik kalau kita mau berdoa. Kemudian antara khutbah yang pertama dan khutbah kedua, maksudnya jeda ya antara khutbah yang pertama dan kedua. Ketika khutbah yang pertama itu pelaksana khutbah duduk, nah kita baca doa, ya tentunya semampu kita. Kemudian saat kita sehabis sholat wajib, yaitu juga insya Allah
makbulnya ataupun mustajabnya suatu doa. Kemudian waktu sahur kalau sedang mau berpuasa. Kalaupun toh tidak berpuasa ya tentunya waktu-waktu sepas sholat tahajud, ya. Waktu puasa itu juga bisa. Kemudian waktu ketika sedang ada hujan, itu juga sangat tepat apabila kita mau berdoa. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar pesan ya, jangan sampai kita ini sesibuk apapun tinggalkan ibadah sholat. Ya, alangkah baiknya sholat kita kerjakan di awal waktu dan berjamaah. Kemudian juga jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita, termasuk kedua mertua kita kalau kita sudah berkeluarga. Dan juga jangan sampai durhaka kepada guru-guru kita, dan juga kepada suami bagi istri yang sudah masih bersuami. Jadi kita tidak boleh durhaka kepada suami, tidak boleh berdurhaka kepada kedua orang tua ataupun kedua mertua kita, ya, dan juga kepada guru-guru kita. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara teori sebenarnya kita sudah paham, sudah tahu. Hanya praktek di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ya, pelaksanaan ibadah-ibadah yang saya sampaikan tadi, baik sholat, ya, puasa Ramadan, ya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua termasuk mertua, dan juga berbakti kepada guru dan hormat kepada guru, mungkin belum dapat kita laksanakan secara maksimal. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.